Selamat datang di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran algoritma dan pemrograman. Guys, kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar tentang selection, oke? Atau seleksi, guys. Oke, kita sebut sebagai selection, guys, selection atau seleksi. Nah, ilmu ini penting guys, karena teman-teman pasti menemukan if ini dalam setiap pemrograman. Penting. Jadi teman-teman harus kuasai benar ilmu seleksi ini. Oke. Nah, kurang lebih ada 4 guys yang seleksi mau kita bahas. Pertama adalah if. Oke. Kedua ada yang namanya if else gitu ya. Kemudian ketiga ada yang namanya if else if gitu. Oke. Dan yang keempat ada yang namanya case. Nah, gitu guys ya. Oke. Nah, video kali ini saya hanya akan menjelaskan perbedaan dari keempat jenis seleksi ini. Oke. Nah, bagaimana implementasi setiap jenis seleksi saya bahas pada video-video tersendiri gitu ya. Oke, coba teman-teman ikuti ini dengan baik. Sekarang ini konsep dulu bedanya guys. Oke. Nah, kalau if yang pertama saya bahas if gitu ya. If ini yang pertama, oke. Ini if yang pertama guys. Oke. Nah, kalau if itu begini guys logikanya. If itu kan artinya jika ya. Jadi teman-teman kalau kita coba Indonesiakan dengan PSD code begini, jika gitu ya. Oke. Nah, contoh kasusnya gini aja deh, langsung aja. Jika sarapan, oke, sarapan sama dengan belum gitu ya, maka nah gitu guys, silahkan sarapan gitu, atau silakan makan. Nah, gini guys. Artinya if ini kita hanya akan menangani yang memenuhi kondisi gitu. Apa itu kondisi? Itu udah pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Kita sebut misalnya selesai. Oke. Nah, inilah if guys. Artinya teman-teman hanya menangani yang kondisinya benar atau kondisinya true, itulah if. Oke. Jika sarapan sama dengan belum, maka silakan sarapan gitu. Atau jika sarapan sama dengan belum, maka silahkan makan. Nah, begitu guys. Nah, bagaimana yang belum sarapan kita nggak pikirin. Nah, itulah if gitu ya. If hanya akan memikirkan yang kondisinya benar saja. Nah, inilah yang kita sebut dengan if. Oke guys. Nah, lalu apa bedanya dengan if else? Oke. Nah, ini saya buat if else. Kalau tadi if itu hanya ingin memikirkan yang kondisinya benar, pasti di teman-teman muncul pertanyaannya, lah kalau kita mau menangani yang kondisinya salah gimana? Itu kan? Ya kalau benar silakan sarapan, yang tidak sarapan, nah kalau if nggak mau mikirin. Tapi kalau mau dipikirin, maka pakai konsepnya if else. Nah gitu guys. Nah jadi bisa begini, jika saya balik ya, saya rubah makan sama dengan belum. Nah gitu guys. Maka silahkan sarapan gitu kan ya. Sarapan gitu guys. Nah ini kan kalau memang dia belum makan. Lah kalau sudah makan gimana? Ya udah, di sini selain itu. Selain itu. Nah silahkan masuk mobil gitu ya. Masuk mobil itu guys. Ceritanya teman-teman mau pergi wisata nih kan gitu kan, selesai gitu. Nah inilah if else guys. Artinya kalau if bicara yang benar saja, kalau if else akan menangani yang benar dan akan menangani yang salah. Oke guys,
If ini bisa kita sebut sebagai if. Inilah jika itu if. Jadi kalau ini adalah if, maka ini adalah else gitu. Selain itu adalah else. Itu guys. Nah, jelas ya bedanya if dan else. Kalau if hanya ingin memikirkan yang memenuhi syarat atau yang artinya yang nilainya true, oke. Kalau if else yang memenuhi syarat ini adalah true, kalau yang tidak memenuhi syarat ini adalah false. Jadi dua-duanya ditangani. Gitu guys. Nah, itu if else. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau memang lebih dari dua kondisi itu? Nggak cuma makan, nggak cuma sudah atau belum. Oke, ini kasus yang ketiga guys. Kalau tadi kita sudah bahas yang kedua, oke. Yang kedua kita sudah bahas bedanya if dan if else. Nah, lalu bagaimana dengan ketika tidak hanya dua kondisi? Nah, itulah yang kita gunakan dengan if else if guys. Atau if else ini yang biasa disebut sebagai if bersarang. Itu bersarang gitu guys. Oke. If bersarang. Kayak mana contohnya? Nah, contohnya pernah saya bahas pada video sebelumnya tentang flowchart memberikan nilai grade gitu guys. Itu bisa gitu, if bersarang. Bisa. Jadi contoh implementasinya begini guys. Nah, misalnya kita buat begini ya. Oke. Jika nilai akhir di bawah sama dengan 20, maka kalau teman-teman belum paham ini, silakan tonton video saya sebelumnya tentang flowchart memberikan nilai grade gitu ya. Ini saya lanjutkan nih. Nah, jika nilai akhir lebih kecil sama dengan 20, maka berikan dia grade E gitu. Oke. Lah, bagaimana kalau nilai akhirnya di atas 20? Ya, tanya lagi. Selain itu, gitu guys, ditanya. Apa habisnya selain itu? Tanya lagi jika. Nah, jika nilai akhir di bawah 40, maka apa? Nah, maka berikan dia grade D. Gitu kan? Nah, gimana kalau bukan di bawah 40 tapi dia 50? Masuk lagi guys. Selain itu, gitu kan? Tanya lagi jika nilai akhir di bawah 60, maka gitu guys. Grade-nya gitu guys. Grade-nya C. Selain itu bla 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 lah. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, habis itu ini kan selain itu miliknya ini ya, miliknya ini. Nah, kemudian jika nilai akhir di bawah 20 maka grade E. Kalau bukan selain itu, jika nilai akhir di bawah 40 maka grade-nya D. Lah, kalau bukan selain itu, jika nilai akhir 60 maka grade-nya C. Lah, kalau bukan ya udah. Selain itu maka ini jikanya ini baru selain itu di sini. Selain itu grade-nya B misalnya. Selesai guys. Selesai gitu guys. Nah, inilah if bersarang guys. Oke. Jika ini if. Oke, selain itu else gitu ya. Jika ini if. Selain itu else. Jika ini if. Selain itu else. Gitu guys. Nah, ini yang disebut if else if gitu. Nah, berapa sampai batasannya? Nggak terbatas guys, terserah ini teman-teman mau berapa banyak. Cuma makin dalam sarangnya maka prosesnya akan makin lama
gitu. Kenapa? Karena dia harus mengecek satu persatu kira-kira masuk dalam kategori yang mana gitu. Ini if else if. Oke, anggaplah ini misalnya satu proses 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, dan seterusnya dia butuh sampai 10 menit misalnya gitu. Nah, ini memakan waktu cukup lama logika ini dengan if bersarang. Tetapi terkadang ada kasus yang harus diselesaikan dengan if bersarang ini guys, dalam pemrograman gitu. Lah, biar nggak lama, biar cepet, itu bagaimana? Oke. Nah, itulah solusinya yang dengan yang namanya case. Nah, case bisa alternatif dari if else, asal nilainya udah pasti, gitu ya. Oke, kita bahas, kita hapus ya ini ya. Oke, kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, sekarang kita bicara if else if. Kita bicara case gitu ya. Kita sekarang bicara case. Nah, kita bicara case guys. Nah, case itu sama solusi yang tadi if bersarang. Kalau itu akan memakan waktu cukup lama karena makin dalam sarangnya teman-teman, waktunya makin butuh waktu yang tambahan, teman-teman bisa pakai case solusinya. Artinya kalau if, baik if else if itu tetap hanya membandingkan dua kondisi. Jika true ngapain, jika false tanya lagi dengan if, jika true ngapain, jika false tanya lagi dengan if. Lah, kalau pilihannya lebih dari dua itu bagaimana? Nah, itu gunakan case. Nah, jadi misalnya teman-teman gini, masukkan nilai. Nah, nilai ya, gitu. Oke, nah maka case bisa begini, case nilai. Oke, nilai lebih besar sama dengan 0 dan nilai lebih kecil sama dengan 20. Nah, grade-nya E gitu ya. Case, nah pilihan nih, case nilai lebih besar sama dengan 20. Oke, ini saya hilangin guys, sama dengannya saya hilangin. Karena sama dengan itu udah miliknya E ya. Oke, udah miliknya E. Nah, N lagi nilai lebih kecil sama dengan 60 gitu ya guys. Nah, grade-nya D gitu. Oke, saya rubah jangan 60 guys. 40 ya, 40. Misalnya 40, oke. Nah, 40. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan case 40. Nah, case, nah, oke. Nilai lebih besar sama dengan, nah ini ya. Aduh, sama dengannya nggak usah kita pakai guys. Lebih besar sama 60. Oke, ini nggak usah lah. Ya udah, oke. Udah, lebih besar sama dengan 40. Nah, teman-teman bisa kasih nilai misalnya 40 N nilai di bawah 60, maka grade-nya gitu C dan seterusnya. Nah, sampai dengan terakhir ada yang namanya order case gitu ya. Atau pilihan lainnya langsung grade-nya A misalnya gitu guys. Oke, nah sama ini else juga kalau di if bersarang. Jadi kalau di if bersarang itu adalah ini if, nah ini if, maka kerjakan ini. Selain itu if lagi, nah beda. Tetapi kalau if bersarang itu akan menelusuri setiap if sampai dengan if terdalam dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, itu bisa diatasi solusinya dengan case. Kalau case tidak perlu menelusuri setiap kondisi, dia langsung mencari kondisi yang sesuai. Misal nilai yang dimasukkan berapa? 50. Oke. Ya sudah, langsung masukkan nilainya 50 guys. Langsung cari ada di mana nilai 50 itu. Ini 40 sampai 60, dia langsung selesai, grade-nya adalah C. Udah, satu langkah selesai. Kalau if else if
butuh beberapa langkah, tapi kalau cash cukup satu langkah. Oke, penggunaannya sebenarnya terserah. Nanti teman-teman akan bertanya, lah kapan saya menggunakan if kata menggunakan if else? Ketika hanya butuh satu kondisi benar, hanya ingin menangani kondisi yang memenuhi syarat, gunakan if. Jika ingin menggunakan kondisi yang memenuhi dan tidak memenuhi, gunakan if else. Nah, jika ingin memenuhi kondisi yang memenuhi syarat tapi pilihannya banyak, teman-teman bisa gunakan if else if atau pilihan case. Gitu guys. Oke guys, kali ini memang video saya menjelaskan tentang seleksi, 4 jenis seleksi dan perbedaannya apa. Implementasi dari masing-masing seleksi, silakan teman-teman tonton video saya sebelumnya, karena setiap seleksi ini akan saya bahas secara tuntas berikut dengan contoh-contohnya. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon